Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Gila Ben, bagus banget suara lu Ben. Satu buah lagu. Setem dulu gitu. Salam. Yang bener, setem. Nyetem dulu. Salam kentir. Hei, halo Mas Bro. Nespresso. Baik. Saya. Kamu tak besuo. Ya. Ayo nyanyi dong. Mbak Yota belum kenal Mas Vivo ya Mbak Yota? Belum, udah ketemu sekali kemarin. Termasuk kategori yang kentir juga, bukan happy, tapi kentir. Oh, yang kentir. Halo Kang Herlin. Selamat malam. Kang Herlin jadi nggak sama temennya mau ngisi? Boleh kan kita bicarakan ya? Duetnya nanti ya. Sip. Keren. Kasih tahu aja nanti mau bulan apa. Pak Wirya. Luar biasa. Salam semua. Salam sehat kan? Sehat. Pak Wirya sehat kan? Kok pakai masker di rumah? Iya. Membawa dirimu Sehat ya. Sehat. masuk terlalu jauh ke dalam Pak Arya. kisah Malam Pak Arya. cinta yang tak mungkin. Malam Mbak Ruben. Sehat di rumah atau di kantor Pak? Udah di rumah? Udah di rumah Mbak Ruben. Ini udah jam 8. Aku tak Luar punya biasa, hati keren. Sempet-sempetnya, thank you banget. untuk menyakiti dirimu. Wah, Dan saya tanya dulu ya. aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Mas saya tes suara dulu, keluar nggak? Kalau di sini keluar. Maksud Tetap, keren, aku mantap. membawa dirimu Toyota masuk ngomong, kita minta lagu dong, terlalu
Saya lagi jauh mau nanya nih. Ini kan cover version ya, cover ya. dalam kisah Cover by Ruben nih. cinta Enak banget ini yang sekarang. tak mungkin Ketahuan umur ya. terjadi dan aku tak punya hati Kak Merlin tolong pesen lagu ya, kirim-kirim ya. untuk Boleh Kak, boleh. mengerti dirimu Halo Mas Rio. dan Halo Mas Rio. Mantap. aku tak punya hati untuk mencintai MTVB dulu. Ya, mantap, dirimu yang selalu mencintai diriku walau Oke, kayaknya udah bisa kita mulai ya. Lebih 2 menit, nggak apa-apa. Baik, selamat malam teman-teman semua. Seneng banget ya, kita udah hadir semua. Sambil nunggu yang lain, biasa bertahap. Teman-teman suka ada yang di perjalanan, ada yang mungkin agak telat gabung ya. Sambil nunggu yang lain. Di sini Teh Neni juga udah gabung ya. Mas Yuli, thank you banget udah gabung. Siapa lagi nih baru gabung nih ya. Kita mulai aja ya. Luar biasa nih, kita udah nggak kerasa udah masuk di happy meeting ke-8 teman-teman ya. Nggak berasa 1 Oktober kita pertama kali. Sekarang udah 8 kali happy meeting ya. Wow, gabung terus, keren. Baik, seperti biasa teman-teman saya share dulu ya. Takutnya ada yang pertama kali baru gabung di IHC. Mungkin nggak ada salahnya saya coba share ya apa itu IHC. Oke, teman-teman, nggak berasa kita udah tembus 370 anggota ya. Setelah 1 Oktober kita bentuk, sudah mencapai 370, saya lupa ya, 370 atau 371. Terakhir tadi sore Mas Andrew ya, salah satu manajer dari Astra Honda Motor, memutuskan untuk join ya. Dari saya belum update, mungkin udah di atas 200 perusahaan ya, di sini masih saya tulis 180 perusahaan. Buat teman-teman yang baru join di Indonesia Happiness Club, visi kita adalah mewujudkan perusahaan yang sejahtera, jadi bukan hanya sekedar mengejar profit, tapi juga kita pengen semua anggota manajemen dan karyawan bisa bahagia dan sehat ya. Misinya ada 3 teman-teman. Yang pertama lewat IHC kita mau nyediain wadah bagi siapapun untuk menjawab 2 pertanyaan. Gimana caranya saya bisa bahagia di tempat kerja dan gimana caranya saya bisa membahagiakan teman-teman saya di tempat kerja. Lalu yang kedua, kita nanti saling memberi inspirasi, saling berbagi kebahagiaan baik di WhatsApp group maupun di forum ini ya. Kita punya 2 forum, Happy Meeting dan Happy Story di akhir bulan. Dan yang terakhir, melahirkan sebanyak mungkin agen-agen kebahagiaan ya, happiness agent di dunia usaha maupun mungkin kita bawa ke rumah kita juga. Nah, ini satu info aja, bisa teman-teman foto ya, tapi nanti saya share juga di WhatsApp group. Happy Story kita akhir bulan ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Regina ya, dia seorang anak muda ya, mewakili kader-kader penerus di Sasa ya. Jadi Sasa ini salah satu perusahaan yang menerapkan happiness. Kita akan undang Kak Regina, judul topiknya Happiness is Sasa ya. Dia adalah People and Culture Manager di PT Sasa Inti. Jadi tolong sempetin teman-teman ya, jangan lupa booking tanggalnya 30 Juli 2021 seperti biasa jam 7 sampai jam 8 malam. Saya lanjut dulu. Nah, sebelum ke pembicara inti, kita selalu biasakan ada giver. Apa itu giver? Buat teman-teman yang baru gabung, saya cerita sedikit. Ini buku dinobatkan sebagai buku manajemen terbaik tahun 2013 oleh beberapa institusi. Judul buku ini menarik, Give and Take. Biasa kita kenal dengan take and give, bahkan orang Indonesia juga mengenal kata terima kasih ya. Terima dulu, baru kasih. Jadi konsepnya sama, take and give. Nah, buku ini beda. Dia konsepnya justru give and take. Jadi penulis ini, Adam Grant, meneliti ada banyak orang sukses di seluruh dunia. Background mereka beda-beda, profesinya beda, latar belakang keluarga beda, pendidikannya beda. Tapi kenapa mereka bisa sukses, teman-teman? Ternyata mereka punya satu kemiripan karakter, sama-sama suka memberi. Ya. Jadi kalau teman-teman baca lebih dalam buku ini, ada 3 jenis orang di seluruh dunia menurut Adam Grant. Ya. Yang pertama adalah takers. Jadi takers itu punya konsep dalam hidupnya, saya harus lebih banyak ngasih daripada dapat.
Kebalik ya, saya harus lebih banyak dapat daripada yang saya kasih. Itu takers ya, itu takers. Yang kedua matchers, saya harus lebih banyak. Matchers itu transaksional ya, jadi apa yang dia kasih dan apa yang dia dapat itu harus sama. Orangnya hitung-hitungan ya, transaksional, itu matchers. Nah, jumlahnya setengah dari jumlah penduduk di dunia ini. Paling banyak. Dan jenis ketiga adalah givers ya. Konsepnya saya harus lebih banyak berbagi, saya harus lebih baik memberi daripada yang saya kasih. Nah, teman-teman, di negara maju, giversnya itu lebih banyak daripada takers. Jadi tantangan buat Indonesia ya. Biasa negara berkembang tuh takersnya masih lebih banyak dan paling banyak matchers. Nah, hari ini hadir 2 orang givers ya, cuma saya belum monitor apakah keduanya sudah hadir. Saya baru menyapa Mbak Yota ya, baru Mbak Yota yang hadir. Kita kenal sebentar lewat profilnya, teman-teman. Yang pertama Mbak Yota ya, Mbak Yota sehari-hari sebagai HR and GE ya, General Affair, GE General Manager dari Paket Sistem Indonesia, teman-teman. Mungkin banyak yang tahu ya perusahaan ini ya. Mbak Yota sebagai penanggung jawab, pejuang people ya di perusahaan itu sebagai GM HR dan General Affair. Thank you banget Mbak Yota ya. Welcome di Indonesia Happiness Club. Mbak Yota ini baru gabung langsung aktif banget teman-teman ya. Thank you. Dan yang kedua Mas Joni. Saya nggak tahu ya, saya sapa dulu. Mas Joni udah monitor? Mas Joni apakah sudah join? Belum ada ya, nggak apa-apa. Nanti Mbak Yota dulu, nanti saya coba colek Mas Joni ya, takutnya masih di jalan. Jadi ada 2 orang givers yang akan hadir untuk sharing kebahagiaan apa yang mereka alami selama ini ya, mungkin dalam waktu dekat. Oke, tidak berlama-lama, saya langsung persilakan untuk Mbak Yota. Ada yang mau di-share Mbak buat teman-teman? Thank you sebelumnya buat waktunya. Silakan Mbak Yota. Mbak Yotanya nge-freeze. Di teman-teman sama ya? Nge-freeze juga ya? Sama. Please. Terima kasih Ruben. Halo? Mbak Yota suaranya bergema dan hilang ya. Gambar Mbak Yota hilang, suara hilang. Ini di rumah atau di mana Mbak Yota? Di teman-teman gelap juga nggak ya Mbak Yotanya? Freeze di aku, Kak. Oh iya, sama ya. Sama berarti ya. Sinyalnya berarti. Mbak Yota padahal di BSD ya? Sorry. Oke. Dengeran? Lumayan, bagus. Silakan Mbak Yota. Barusan. Ya, terima kasih banyak Ruben. Selamat malam Sama-sama. kalian. Salam kenal, saya Yota. Nama bagusnya Christina, tapi kalau dipanggil Christina suka nggak nengok. Panggilnya Yota aja. Ya, terima kasih buat kesempatannya, Ruben. Saya disuruh jadi givers. Sharing apa yang bikin saya bahagia. Ya, mau nggak mau, ketika Ruben meminta saya jawab aja iya gitu ya. Pokoknya, diminta tolong. Oke, saya jawab iya. Habis itu, saya mau bersyukur dulu. Jadi saya harus ngitung-ngitung. Gue bahagia nggak ya? Apa yang mau diceritakan gitu ya. Ya ternyata setelah merenung sedikit, bahagianya saya paling nggak tahu teman-teman, itu beda ketika belum pandemi sama udah pandemi. Ya. Menarik. Waktu sebelum pandemi sebagai SRGA itu bahagia kalau misalnya, wah udah deket-deket bonusan nih, kayak gitu ya. Keren. Mengabarkan teman-teman, ntar ada bonusan misalnya gitu ya. Kemudian ya pokoknya hal yang rupanya pencapaian prestasi-prestasi. Lalu pandemi saya rasa banyak juga kita mendapat kemudian pelajaran bahwa kita kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi sekarang asli di rumah gitu ya. Nah setelah dicari ternyata banyak dan sangat mungkin kita mendapatkan bahagia-bahagia kecil di tengah segala macam berita ini. Ya, banyak ini kecil. Nah, kalau bahagia yang pertama waktu saya WFH itu mulai WFH, kebetulan karena saya pralansia itu nggak boleh ke kantor. Kalau ke kantor dimarahin, ya. Udah tua juga gitu kata bosku ya. Ya seneng-seneng aja. Tapi di rumah ketika teman-teman bilang bosan-bosan,
Saya tuh malah senang karena saya hobi olahraga, bisa teratur, bisa setiap pagi jam sekian, download apps ini, apps itu, badan lebih enak gitu ya. Tapi yang mau saya cerita kebahagiaan yang HQQ, yang terasa itu salah satu contohnya gini. Ketika kita WFH, saya olahraga di depan sambil berjemur, katanya sehat. Dalam kesempatan itu saya kemudian bisa ketemu sama Ibu Sapu. Nah, Ibu Sapu ini sebelum pandemi ketemunya cuman hari Sabtu. Bu, gitu ya. Ibunya ini udah tua. Kita warga udah minta istirahat, dia istirahat aja, tapi dia nggak mau. Ini buat olahraga katanya. Jadi dia masih sergap gitu ya, masih sigap gitu. Nah, di suatu hari yang bikin saya bahagia, makanya saya nggak lupa adalah seperti biasa saya olahraga gitu ya. Saya jumping jack, saya melihat ke arah jalan. Saya lihat si ibu nyapu, pagi Bu, gitu kan ya. Baru saya perhatiin, sandalnya tuh beda kiri sama kanan, sandal jepit. Yang satu kayak kebesaran, yang satu kayak kekecilan, yang pasti bukan sandal dia. Terpikir kan, jadi negur saya, Ibu, itu kok sandal bisa beda-beda? Neng boleh nemu katanya. Ibu mah sandal nggak usah beli, nemu katanya. Ya kita tuh pasti langsung kasihan banget kan. Udah nggak ukurannya, satu kecil, satu gede gitu. Langsung, nah kebetulan aku memang penggemar sandal jepit. Kalau teman-teman tahu ada merek Viper apa-apa tuh yang empuk banget gitu. Jadi aku punya beberapa pasang, aku langsung terpikir, kira-kira cukup nggak ya kakiku sama kaki si ibu? Ya aku langsung ambil, singkat kata saya ambil satu yang warnanya hijau muda gitu. Terus saya bilang, Bu, pakai ini deh Bu, biar ibu jalannya enakan gitu ya, nggak beda sebelah. Terus ibu ngeliat sandal, ya Allah, subhanallah, dia bilang gitu ya. Dia pakai pas ukurannya. Dan di situ aku melihat si ibu kan biasa senyum tuh nunduk ya. Kita bayangin orang nyampe tuh kan srek, pagi Bu, udah srek. Dan hari itu dia tuh bisa ngelihat ke kita dan dia tersenyum. Itu aku langsung tes. Itu bahagianya dapat banget. Dapat banget. Nah, dari situ mungkin dampaknya lumayan, jadi saya berpikir bahwa oh iya nih, ini pandemi ini banyak hal kecil kita bisa perhatiin, nggak jauh-jauh, cuma di halaman rumah, tapi kita bisa lakukan sesuatu yang bikin orang lain bahagia, dan ternyata senyum orang itu tuh, ya ampun namanya Ibu Sapu ya panas-panas gitu kan, senyum gitu. Terus sandal itu yang udah nih ya, dia pakai kan, dia nyapu ke sebelah sana, aku olahraga lagi. Pas aku lihat gini, ternyata itu sandal ditaruhnya di satu kayak trotoar gitu, sandal yang dari aku itu. Bu, kenapa nggak dipakai? Sayang, Neng. Siapa tahu buat kondangan. Ya ampun. Bu, ntar buat kondangan, aku beliin lagi aja. Ibu pakai ini. Itu sandal yang beda-beda itu, nanti Ibu sakit kaki atau apa? Oh gitu, Neng. Iya, akhirnya di lebaran terdekat aku beliin dia sandal kondangan. Wow. Itu bahagia sekali. Luar biasa. Dan dampaknya kalau ke kerjaan apa ya? Jadi aku jadi kepengen selalu melihat orang senyum yang kayak gitu. Karena orang tuh senyum kadang-kadang palsu ya, kadang-kadang cuma setuju. Ya kadang gitu. Tapi senyum si ibu hari itu tuh meniatkan aku, siapa yang aku ketemu aku pengen bikin dia senyum kayak gitu. Jadi dalam meeting online terutama sama tim aku, ini akhirnya aku nggak mikirin kerjaan saja gitu ya. Aku benar-benar pengen lihat anak-anakku itu senyumnya seperti si ibu. Entah kita puji kerjaannya, ya kan, abis itu kita tegur ya nggak masalah juga. Akhirnya sampai hari ini itu meniatkan aku untuk, ya lu bisa bikin senyum kayak gitu tadi, kayak si Bu Sapu gitu. Sedikit aja, mudah-mudahan menginspirasi. Luar biasa. Kita kasih reaksi teman-teman, stikernya ditampilin ya, luar biasa sharingnya Mbak Yota dalam hal kecil ya. Kita malam ini benar-benar dapat satu cerita yang menguatkan kita, khususnya hari-hari ini ya, situasi banyak sekali di antara teman-teman kita, keluarga kita yang rasanya mahal ya, sukacita ya, setiap hari berita duka. Nah, Mbak Yota ingetin kita, ternyata kalau kita mau sedikit punya waktu ya, ada banyak sumber-sumber sukacita kita yang sangat sederhana tadi di sekitar kita ya. Kebetulan saya juga lagi ada tukang di sebelah, jadi di sebelah ada tanah kosong ya, kita coba bangun lah untuk studio supaya nggak terlalu keganggu sama anak gitu ya. Nah tukang itu ada 6 orang, mirip kayak Mbak Yota tuh. Mereka orang-orang biasa yang sangat terbatas penghasilannya ya. Terus kita coba sumbang, bantu
Indomie, ya bantu makanan kecil. Nah, saya tuh nggak nyangka loh teman-teman. Ternyata mereka tuh sama sekali nggak bisa, ya nggak tahu yang mungkin nggak beli yang lainnya. Jadi Indomie itu berapa jam kemudian saya main ke sana tuh mereka lagi cemil gitu dengan nasi, gitu ya, Indomie mentah dengan nasi gitu ya. Nah di situ juga Tuhan kadang tegur ya, makanya ada buku judulnya When God Winks ya, Saat Tuhan Berkedip ya. Kadang Tuhan tuh berkedip loh lewat sekeliling kita, termasuk mungkin Mbak Yota tadi mau nyampein ya bagaimana Ibu Sapu tadi bisa menghargai sekali pemberian sebuah sendal yang mungkin di rumah kita banyak sekali sendal-sendal bagus tuh dibuang-buang gitu ya. Ternyata bagi seorang ibu jangankan dia pakai loh, itu benar-benar dia pegang, dia simpan untuk hari raya ya. Jadi banyak sekali small things di sekitar kita yang mungkin Tuhan punya maksud untuk berkedip ya, luar biasa. Wow. Coba kita lihat di chat ada yang ngirim-ngirim Mbak Yota lucu-lucu nih ya. Wow, Mas saya bilang high heels katanya. Bukan lagi sendal ya, high heels ya. Keren banget. Oh, Teh Neni keren. Setuju Kak Yota. Senyum tulus bikin bahagia tuh dari Teh Neni. Thank you Teh Neni ya. Setuju banget. Oke, baik. Teman-teman ada yang mau nanya? Nggak ada? Untuk sharingnya Mbak Yota, thank you banget ya. Mungkin mau nanya nomor sendal? Oh enggak ya? Ini saya masih nunggu nih Mas Joni ya, belum ngabarin. Tuh, sampai sekarang belum baca WhatsApp saya. Katanya dia bisa hadir loh malam ini ya. Oke, sebelum ke Mas saya, pembicara inti kita malam ini ya, mungkin ada yang mau berbagi? Nggak usah disiapin dulu, tapi mungkin tergerak ya malam ini mau sharing. Mungkin tadi pagi ngalamin apa, sesuatu yang bikin happy, kemarin, minggu ini, bulan ini. Silakan kalau mungkin dari kakak-kakak semua ada yang mau sharing ya, mumpung kita ketemuan. Thank you banget Mbak Yota ya. Sehat selalu buat ibu itu nggak jauh dari rumah Mbak, ibunya? Selalu pasti lewat blok rumah aku. Oh gitu, Nah, dia yang tugas bersihin jalan. Iya, kita udah suruh istirahat, udah aja pensiun nggak mau. Nah, memang sekarang akhirnya selain dari RT memang ada makanan atau apa, pasti dari rumah aku juga kita kasih spesial buat dia. Gitu. Keren banget. Oke, ada lagi mau sharing? Di sini ada Kak Anti, ada Mas Heri, udah gabung, Mas Bobby, thank you banget ya, welcome di forum kita malam ini. Oke, kalau nggak ada sambil nunggu ya, nanti di terakhir kalau yang mau sharing juga silakan ya. Kita langsung aja ke Mas saya sapa dulu. Mas saya, monitor. Masuk Pak Eko, Pak Ruben. Keren. Luar biasa, sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat Pak Ruben. Mas udah divaksin Mas? Kebetulan saya belum. Oh belum? Saya baru aja mau nanya. Kalau udah divaksin, vaksinnya apa? Kok tambah glowing gitu? Kok tambah glowing? Karena di bawah lampu Pak Ruben. Yang glowing. Halo Mas Rio. Sama-sama glowing kita Pak Ruben. Iya, sama-sama glowing nih sahabat kita nih Mas Rio sama saya ya. Luar biasa. Mas saya pertama thank you banget buat waktunya ya. Sama-sama Pak Ruben. Silakan. Sebelum saya bantu share materinya, ada yang mau disampaikan dulu atau langsung silakan Mas. Bebas aja. Oke, ini langsung aja mulai. Mulai, bebas aja kita, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Wah, para happy people ya Pak Ruben nyebutnya ya. Iya dong, bajunya nih. Bajunya, aduh ini kelihatan banget. Ya, seneng banget rasanya ya malam-malam ini hari Jumat diminta sharing sama Pak Ruben, padahal request-nya itu kayaknya ditembak ya, kayak udah agak lama sih ya mintanya, tapi saya tadi masih bingung saya mau ngapain nih, mau sharing apa sama teman-teman, tapi alhamdulillah tadi kayak tahu bulat gitu dadakan, ya mudah-mudahan nanti apa yang saya omongin bisa bermanfaat. Pasti. Untuk memulai ini Pak Ruben, saya pengen sharing quotes ya, ada bukan quotes sih. Orang bijak mengatakan, pas dilihat, tadi kan Pak Ruben bilang kenapa wajah saya glowing. Mungkin ada orang bijak ini bilang, kenapa, ada yang tanya, kenapa kamu kok bahagia terus, nggak pernah sedih? Jawaban si orang bijak ini adalah, bagaimana aku tidak bahagia? Kalau aku sedih, aku akan malu. Tuh, malu sama siapa? Malu kepada Tuhanku, bahwasanya Tuhanku telah mengatur semua urusanku dengan baik. Wah, itu keren banget. Keren. Ya, itu sih ya, diawali dari itu. Jadi,
Malam hari ini saya mau sharing, nggak banyak sih Bapak Ibu teman-teman semuanya, paling ya butuh waktu 3 jam lah ya. Cuman sayangnya nih saya cuma dikasih waktu setengah jam ya Pak Ruben ya. Kurang ini kalau mas saya kurang. Betul ya, setengah jam. Berarti kalau gitu saya coba share screen, tapi pakai device saya yang kedua ya. Mau dari Pak Ruben apa dari saya di ininya? Boleh. Emang udah bisa dari yang kedua? Coba aja dulu. Coba. Udah saya jadiin co-host tadi dua-duanya. Ya. Kalau nggak bisa nanti saya. Oh udah bisa. Bisa Keren. ya. Bisa. Oke. Saya show. Bentar. Nanti jangan lupa itu sound-nya ya diklik. Oke. Oke, sip. Lanjut mas. Lanjut ya. Bentar ya. Baik, thank you banget Mas Ay. Luar biasa materinya. Jadi terima kasih untuk pertemuan malam ini. Nah, ini dia. Oke, saya terima kasih. Stimulan ini. Ya. Saya terima kasih banget sama Pak Ruben atas waktunya, sama teman-teman, sama yang ngeditin ini kayaknya keren banget gitu. Foto saya jadi kelihatan ganteng banget di sini ya, padahal saya Kali biasa dia aja. ini yang Ya, makasih banget kali dia. Ini judulnya aja temanya udah ngeri banget ya, melatih otot bahagia. Saya ditembak sama Pak Ruben, apa nih temanya? Waduh, harus buru-buru jawab. Wah, udah bim salah bim aja, abrakadabra, akhirnya melatih otot bahagia. Nah, izin membenarkan diri, Bapak Ibu teman-teman, nama saya Sesar Agung Trawanda, cuman nama gaulnya Sesar Raya. Tapi kalau di sini kurang R-nya 1, jadi harusnya Sesar Raya. Ya, Raya itu artinya besar, besar sama dengan Agung. Nah, Sesar Agung disingkat jadinya Sesar Raya. Kalau ngomongin Sesar, Bapak Ibu, Sesar itu ada 2 suku kata, saya sama Sar ya. Saya itu ganteng, Sar itu tim penolong. Jadi malam hari ini Bapak Ibu beruntung ketemu saya karena saya adalah Sesar, tim penolong yang ganteng. Yang sepakat boleh ketik 1 di kolom komentar. Ini nggak ada yang sepakat ya? Oh ada. Wah, alhamdulillah, terima kasih. Wah, yang 5 ini nggak sepakat nih kayaknya ya. Aduh. Pengen selamat semua tuh. Oh, ada 10. Kang Merlin 10. Mas Vivo 11. Keren. Ya, oke, saya lanjutin ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi di awal ini saya pengen kasih tahu dulu, saya di sini bukan bermaksud mengajari bebek berenang ya, menggarami air di lautan, karena saya yakin di sini orangnya udah pada happy people semua. Jadi kalau saya ngomongin melatih otot bahagia, saya yakin dan percaya di sini udah pada bahagia semua, betul ya? Kalau nggak bahagia kayaknya nggak masuk sini deh, bener. Nah, ini kan baru mukanya aja ya Bapak Ibu. Saya pengen kasih tahu nih sebenarnya saya ini baru kali ini saya buka rahasianya di Indonesian Happiness Club. Tepuk tangan dulu buat Indonesian Happiness Club. Nah, saya baru mau kasih tahu kali ini bahwasannya kalau ngomongin soal otot, saya mau kasih tahu badan saya kayak gimana ya. Ini dia. 1, 2, 3. Sabar ya, belum. Ya, ini dia otot saya Bapak Ibu. Nah, Buset. Ya, Bapak Ibu pasti tahu Mas ya. Rio kaget. Ini kan bilang, ini baru kali ini saya kasih tahu otot saya di sini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu benar-benar beruntung sekali pada malam hari ini ya. Waduh, ini saya Roti sobek. Teh Neni bilang roti sobek, Mas Cesar. Roti sobek. Nah, Mas Faisal. kalau ngomongin soal otot, ya, jadi otot itu fisiologisnya adalah penggerak, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kan ngomongin otot kebahagiaan. Nah, ngomongin soal otot itu adalah fisiologisnya penggerak. Jadi melatih otot bahagia itu dengan cara ya kita mencari ya atau melakukan sesuatu yang bisa bergerak, Intinya melakukan hal-hal yang bisa menggerakkan hati, jiwa, pikiran dan tindakan kita untuk bahagia. Nah, maka dari itu karena Bapak Ibu udah dapat bonus melihat otot saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, slide berikutnya, oh ini sebelah sini ya, laptop saya ada 2, jadi satunya ke sini.
Nah, saya pengen tahu dulu nih. Saya pengen tahu menurut Bapak Ibu teman-teman semua di Indonesian Happiness Club, menurut Bapak Ibu ini happy itu apa sih sebenarnya? Boleh dijawab di kolom komentar. Teman-teman boleh diketik di chat, silakan. Silakan ketik di chat. Ya, saya pengen tahu nih kalau ada yang tanya, kan ini Indonesian Happiness Club. Nah, happy menurut kamu itu apa sih? Itu udah pada ngetik tuh. Ya, ada bahagia lahir batin, ada happy meal, ya ada damai. Kalau bisa senyum ketawa tanpa sebab. Perasaan senang, nyaman, tidak sedih, ngakak, happy, harinya lancar. Campur yang normal sama yang kentir jawabannya, campur. Ketika kita bikin orang lain bahagia, wah dahsyat. Menjadi berkat, happy itu tetangga sebelah. Nah, benar. Selingkuhan. Happy itu melihat otot-otot melihat otot-otot orang lain yang jadi meme ya. Wah, luar biasa. Nah, dari sini Bapak Ibu, teman-teman, baru satu kata ya. Baru kata happy aja ternyata penjelasannya banyak banget. Dan ini ternyata nah ini perlu dilatih juga sama teman-teman. Nah, ini ya Pak Vivo ya, udah ketemu sama happy hari ini, Pak. Tetangga sebelahnya. Ya, jadi ini baru satu kata ternyata udah banyak banget. Nah, sekarang saya minta nih sama teman-teman, boleh ditulis di bukunya sendiri masing-masing, boleh di handphone atau di kolom komentar juga boleh. Sebutkan 3 hal yang bikin teman-teman bahagia. Saya juga nulis. Ya, sekarang saya kasih waktu 20 detik. Kelamaan, 5 detik. Sudah? Oke, saya mau lihat nih. Wah. Menolong, memberi, menghibur orang lain, sharing, olahraga, tidur pulas, hidup pas-pasan, pas lapar ada Indomie. Pak Ruben ya itu ya. Tapi Indominya kan tadi udah dibagi-bagi sama tukang ya Pak Ruben. Wah, otot Pak Cesar. Waduh. Wah, ternyata ada yang suka otot saya ya. Ini makanya saya nggak mau berdiri tadi, takut kelihatan otot saya yang sebenarnya ya. Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu sekarang udah tahu ya. Tadi udah tahu definisi happy itu apa. Sekarang udah tahu 3 cara yang bikin Bapak Ibu bahagia. Wah, ini dahsyat banget. Ternyata banyak loh Bapak Ibu yang di luar sana nggak tahu caranya bahagia. Beneran deh. Ya, bener apa bener? Ada loh yang nggak tahu caranya bahagia. Nah, ini beruntung sekali, bersyukur sekali Bapak Ibu itu udah tahu caranya berbahagia. Kalau tadi Kak Yota bahagianya itu olahraga, terus ngasih sendal jepit ya. Nggak, maksudnya ngasih barang yang bermanfaat. Wah, itu kan udah tahu, oh ternyata aku bisa bahagia dengan cara begini. Nah, ketika Bapak Ibu, teman-teman ini udah tahu, ketika nanti Bapak Ibu tiba-tiba sedih, ya lakuin aja yang bisa membuat Bapak Ibu bahagia. Nah, otot itu nanti bisa menstimulasi ya, benar ya Pak Ruben ya, menstimulasi ya bahasanya. Bungkus, benar. Menstimulasi tubuh kita jadi lebih happy. Nah, kalau pada saat kemarin saya giving, ya giver, saya bilang logo IHC ini keren banget, ya apa namanya, emotikonnya senyum. Nah, senyum itu kan bahagia. Kalau emotikonnya cemberut, berarti nggak bahagia. Ya iyalah, maksud saya gini. Kalau senyum itu setengah lingkarannya melengkuar kalau bahasa Inggrisnya, setengah lingkarannya itu ke atas ya, jadi kayak mangkok gitu. Mangkok itu artinya dia siap menerima rezeki. Ya, kalau kita senyum, kita happy, berarti kan rezeki itu siap masuk ke kita. Tapi kalau kita cemberut, kita nggak happy, ya mangkoknya itu tumpah, rezekinya nggak mau masuk ke kita. Nah, itu simpel ya Bapak Ibu ya. Maka salah satu hal yang bisa bikin kamu bahagia itu satunya saya sebutin, yang punya saya tulis adalah smile. Nah, makanya kalau Cesar yang di TV itu bilangnya keep smile. Nah, Oke, lanjut ya. Nih, saya mau kasih tahu aja tips
Ya, Pak Ruben, saya waktunya berapa lama lagi nih? Bebas. Masih lama. Saya nggak mau lama-lama sebenarnya. Saya pengen dengar cerita dari teman-teman aja, tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya kita sharing-sharing. Nah, sharing itu bikin kita happy juga. Nah, ada 4 tips dalam melatih otot bahagia. Apa aja? Bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah olahraga. Yang sepakat katakan saya. Saya. Ya, oke, terima kasih sudah diwakilkan ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata hormon-hormon di otak kita itu bisa aktif ketika kita melakukan sesuatu hal ya. Otot kan gerak, kita bergerak, hormon-hormon yang ada di otak kita itu akan aktif. Salah satunya dengan olahraga ini mengaktifkan hormon endorfin, betul ya? Ya, ini hormon endorfin ini bisa menghasilkan kita, membuat efek kita bahagia juga. Caranya dengan olahraga. Nah, apalagi sekarang Bapak Ibu kan banyak di WFH ya, PPKM ini. Nah, silakan banyak-banyakin tuh olahraga di rumah. Jangan di luar ya. Kalaupun di luar, ya patuhi protokol yang baik dan benar. Nah, olahraganya seperti apa contohnya? Bisa lari, bisa nge-gym, bisa macam-macam ya olahraga ya. Bisa kayang-kayang sambil makan Indomie juga boleh ya, terserah. Yang penting olahraga keringetan. Nah, saya akan kasih video setelah ini, mudah-mudahan nanti bisa muncul di layar kaca Bapak Ibu semua. Ini sebuah video yang keren banget, mencontohkan bagaimana seharusnya olahraga yang bikin happy. Ya, udah siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Nah, jadi gini, ini sebelum lanjut, saya minta kalau saya ngisi sharing itu Bapak Ibu harus antusias. Kalau nggak antusias, saya nggak antusias juga. Jadi orang antusias itu bikin happy juga Bapak Ibu ya. Antusias itu kalau saya tanya siap, jawab di kolom komentar siap gitu ya. Nggak apa-apa lah sekali-kali nyuruh-nyuruh, kan saya yang pembicara, jadi bebas ya. Nah, kalau udah pada siap, saya mau kasih tahu satu video nih ya. Setelah ini Bapak Ibu lihat video orang olahraga yang bikin bahagia kayak gimana. Ini dia. Oke, bebelasan. Suaranya belum keluar. Oh ya, nggak ada suaranya ya? Harus itu, Mas, saya klik dulu ininya, soundnya pas share. Stop dulu, auto share-nya di klik sound. Waktu share. Mas, saya share, di bawahnya ada, sebelum kan klik share terus ada pilihan Oh sound. iya. Oke. Sorry ya. Itu kayaknya tadi Mbak Yota pemerannya ya, bukan? Bukan dong. Bukan ya? Rahasia dong. Rahasia ya. Nah, ini kan olahraga. Nah, kita cek nih di sini. Perhatiin ini gambarnya. Iya, siapa Sebut Pak saja Ruben? Mawar, Ben. Sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar. Ini adalah Kayota ya, giver kita tadi. Tepuk tangan buat Kayota ya. Jadi beliau susah payah loh pengen buat video ini untuk kita semua terhibur ya Bapak Ibu. Jadi memang contoh olahraga yang bikin happy itu kayak gini. Padahal lari tapi dianggapnya kolam renang. Ya sekali lagi saya setel ya. Nih dilihat. Keren. Ini kelakuannya orang IHC ini kan. Nah tuh lihat. Keren. Tapi begini-gini. Iya bener nih Kayota. Kayota, wah luar biasa nih. Totalitas ya. Soalnya pandemi ditutup kolam renangnya Mas Cesar. Kolam renang ditutup, aku sakau. Ya, ternyata orang IHC itu benar-benar ya, orang yang kalau nggak bahagia banget, kalau kata Pak Ruben agak kentir sedikit. Nah, ya ini saya udah tampilin ya, barusan izin ya Kayota ya. Jadi memang luar biasa loh. Hari ini Kayota sebagai giver dan juga sebagai modelnya ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu,
Tadi yang pertama kan tips melatih otot bahagia itu adalah olahraga. Ada banyak banget. Nah, yang kedua itu adalah caranya itu menyanyi. Ada juga meditasi atau dengerin musik dan lain sebagainya. Nah, menyanyi ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya menyanyi ini dia bisa menimbulkan hormon dopamin. Nah, makan enak juga. Pokoknya yang enak-enak tentang melatih otot bahagia itu menyanyi, itu kan otot juga nih, nyanyi dan lain sebagainya. Nah, dari nyanyi ini, Bapak Ibu, teman-teman, itu bisa menimbulkan efek yang bahagia. Setuju. Kecuali kalau nyanyinya sedih-sedih ya. Kalau nyanyinya sedih-sedih sambil bahagia ya beda ya temanya ya. Kalau temanya menyanyi yang bahagia itu banyak banget. Contohnya saya mau kasih tahu, setelah ini kita nyanyi bareng-bareng. Dan ini dia, kita nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu ini? Apa yang harus dilakukan? Kalau saya nih kadang-kadang kalau masih malamnya itu agak penuh gitu ya, malam pagi-paginya saya nyanyi ini Bapak Ibu. Ya, bisa ya kita bareng-bareng ya. Bisa. Ya, boleh nyalain mic-nya juga boleh bareng-bareng. Ayo teman-teman. Nah, Di unmute. di unmute. Bisa Kuncinya lagunya kunci ya. apa kunci? Kunci Kuncinya Sepang. Inggris. Kunci Inggris. Inggris. Nah, hitungan ketiga ya bisa dimulai. 1. Ba. Ya boleh Kak Yota di ini apain namanya? Dirijen. Stem. 1, 2, 3. Bangun tidur, langsung happy. Tidak lupa Ku harus happy. Selanjutnya tetap happy dan semua Yang penting happy. Oke, tepuk tangan. Pakai musik dong, Mas Ya. Esa harusnya. Iya nih, saya nggak punya musiknya nih ya. Harusnya Pak Ruben. Oh enggak. Nah, itu ada juara happy singing contest. Oh iya, boleh coba Kak suruh Diva. nyanyi, Boleh Pak tuh, Ruben. boleh. Ya, Kak Diva nyanyi sendiri kita coba ya. Ya, Kak Diva. Oke. Silakan Kak Diva. Ya Kak, nyanyi Kak. Nah, karena permintaan Mas Estar ya. Oke deh, yang lain boleh nyanyi juga ya. 1, 2, 3. Bangun tidurku langsung happy. Kita ngomong happy-nya bareng ya. Ku harus happy. Happy. Selanjutnya ku tetap happy. Happy. Dan Happy. semua yang penting happy. Ya, Keren. oke, luar biasa ya. Wah, Keren. saya seneng banget ya di sini. Padahal nyanyian lagu anak-anak, tapi ya ternyata bisa juga ya. Saya tadi mikir ini bisa nggak ya, sebenarnya bisa, tetapi alhamdulillah bisa. Ya, namanya kita usaha ya, the name also entrepreneur. Ya, kemudian selanjutnya teman-teman semua, yang ketiga yang bisa menimbulkan hormon bahagia itu adalah kumpul dengan keluarga, sharing-sharing, giving, tadi yang dilakukan sama Kayota, memberi sesuatu kepada yang membutuhkan, terus kita lebih care, peduli, dan lain sebagainya, itu ternyata bisa menghasilkan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu akan aktif ketika kita tadi, ya mumpung kita masih WFH, ya udah maksimalkan waktunya dengan keluarga. Nah, biasanya melihat perkembangan anaknya, terus sharing-sharing sama istri, sama suami, ya, yang suami ikut membantuin nyuci piring misalnya dan lain sebagainya, itu menimbulkan hormon oksitosin. Keren. Nah, terus kemudian makan enak, ya apalagi makannya disuapin sama pasangannya misalnya. So ya, sweet. dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini saya pengen. Ayah lagi nyari apa sih? Ayah lagi nyari cacing. Emang cacingnya hilang? Cacingnya nggak hilang. Kalau nggak hilang, kok dicariin? Kita kan mau mancing, jadi mesti nangkep cacing. Nangkep cacing, emang cacingnya salah apa? Cacingnya nggak salah apa-apa, Dek. Itu pengen ditangkap. Iya, oke, boleh tepuk tangan lagi dong. Keren, keren.
Jadi hal simpel ya, ini Setuju. apa namanya, ngobrol sama keluarga, kita jarang banget loh ngobrol sama anak. Ternyata anak kita itu bisa memberikan efek bahagia yang luar biasa, atau ponakannya atau siapapun ya. Ternyata kalau kita kan jarang nih, selama ini kita ngobrolnya sama teman-teman kantor, ya coba kita perbanyak ngobrol sama keluarga. Muncul nih kayak gini, perkara nyari cacing aja bisa jadi materi gitu. Ah, ya emang cacingnya salah apa ya? Keren. Oh, ditangkap dan lain sebagainya. Ini keren banget loh, Ibu. Simple, hal simple. Jadi bahagia itu nyari hal-hal yang simple aja di sekitar kita. Setuju ya? Nah, selanjutnya biasanya yang keempat itu dengan cara menulis, Bapak Ibu. Nah, kemudian menulis ini ya mungkin membaca buku, menulis, nonton TV, nonton film ya, dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan atau mengaktifkan hormon serotonin. Nah, kalau saya sih biasanya nulis-nulis quotes atau nulis-nulis apa kayak yang lucu-lucu, atau saya buka grup WA, kirim-kirim stiker. Nah, itu juga menimbulkan apa namanya, hormon serotonin, betul ya, hormon serotonin. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi melatih otot itu bukan berarti kita harus nge-gym terus, otot kayak saya tadi, enggak. Tapi otot-otot kebahagiaan itu ternyata bisa dengan cara yang sederhana. Wah, keren ya saya ya. Ya, saya bercanda. Nah, Bapak Ibu, ini dia teman-teman sekalian. Ternyata bahasannya dari tadi sampai sekarang itu tentang bahagia. Saya ulangi ya. Bahagia di awal tadi saya tanya bahagia itu apa? Bapak Ibu jawabannya banyak banget. Ya, terus bagaimana caranya bahagia? Bapak Ibu juga sudah bisa nyebutin banyak banget caranya bahagia. Dan ternyata bahagia itu sederhana. Bahagia itu seperti kita bernafas. Ya, pernah nggak kita ngitung nafas kita? Sehari-hari, sehari aja. Pernah kita ngitung nafas kita? Enggak. Ya. Nah, itulah seharusnya Bapak Ibu, bahagia itu ya udah kayak nafas gitu. Kita itu setiap harinya bahagia. Kata orang bijak yang di awal tadi, saya itu malu kalau wajah saya itu sedih. Ya kenapa kok malu? Ya karena Tuhan telah mengurus semua urusan-urusan kita dengan baik. Maka nggak ada alasan lagi kita buat sedih. Kita itu harus bahagia. Nah, apalagi di tengah pandemi seperti ini, Bapak Ibu ya, justru kita lah harus sebagai agen-agen solusi kebahagiaan bagi Setuju. masyarakat. Yes ya. Makanya saya beruntung sekali, Bapak Ibu juga beruntung sekali bisa bergabung di Indonesian Happiness Club. Tepuk tangan. Bisa aja ya saya ya. Nggak, ini tapi memang begitu sih keadaannya. Memang saat ini kita butuh lingkungan yang positif, Bapak Ibu teman-teman semua. Karena apa? Karena kalau lingkungan yang negatif itu nggak perlu kita cari. Ya, nggak perlu kita cari. Orang yang mau jatuhin kita itu banyak. Ah, kamu mah nggak bisa. Ah, kamu nggak becus. Ah, kamu mah kebanyakan teori. Ah, bla bla bla. Tapi kita butuh orang-orang yang support. Inilah komunitas positif ini yang harus kita rangkul, yang harus kita setuju gitu ya. Ibaratnya ilalang itu kalau ilalang itu nggak perlu ditanam, tapi dia bakalan tumbuh, dia bakalan subur, padahal kita nggak pernah nyiramin. Itu kayak komunitas yang negatif Bapak Ibu ya, banyak banget, apalagi self talk diri kita ya, ngomong-ngomong sendiri. Nah, itu juga bahaya kalau nggak kita lengkapi dengan komunitas yang positif. Nah, berikutnya saya ajak Bapak Ibu ngedance dulu. Macet ya. Udah nggak apa-apa ya, ngabisin waktu saya. Ada Mas Rio. Kau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu, rawan sikap. Nah, ngeliatnya di sini aja nggak macet. Melutmu di remah kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik pundak.
Oke, Ucun. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan. Mas Faisal masih kecil. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Iya, oke, cukup tepuk tangan lagi. Ini mah orang-orang tentir di IHC semua tuh, masih kecil. Ini kayaknya Mas Faisal juga ada di sini sama Pak Ruben sama Kak Yoga ya. Saya emang nggak ikut-ikut, saya nyorti. Mas Said, Kak Resi bilang di-share di grup videonya. Share di grup ya. Ya nanti coba ya, gede banget. Biar yang lain bisa happy, lucu banget. Ini mah pasti kalau pesan makanan karet 5 ini. Pedes banget ya. Belum ya. Sama di-share lagu kebangsaan kita ya, bangun tidur. Ya, oke. Wah, alhamdulillah ya. Itu lagu kebangsaan kita itu. Itu tuh di yang tadi tuh udah jadi meme tuh, Bang Se. Yang mana? Iya, Itu lihat dibikin sama Mas Faisal, cepet banget, langsung dibikin. lihat di grup tuh, lebih smooth. Itu bagus tuh, editannya lebih rapi. Ya, itu saya mah sengaja ya. Sengaja saya ngeditnya kayak gitu, Pak. Soalnya saya nggak bisa. Kentir. Nah, ini yang terakhir. Buset. Ya. Ada lagi. Ya, jalan-jalan ke rumah Aura Kasih, ya ketemu Pak Ateng megang kayu. Ya, Bapak Ibu, cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan. Keren teman-teman. Luar biasa, malam ini luar biasa. Keren banget ya. Mas Said ngingetin lagi happiness itu sederhana, teman-teman. Keren banget. Thank you Mas Said, luar biasa. Saya nggak bisa ngedit, tapi kayak gini cukup lah ya. Bagi saya itu udah puas saya. Benerannya emang kayak gini kan, nggak usah diedit ya kan? Keren. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Monggo, silakan Pak Ruben, saya kembalikan ke Pak Ruben. Mohon maaf ya kalau banyak-banyak salah. Sampai minta maaf, bayangin ada pembicara minta maaf. Luar biasa. Ayo, siapa yang merasa happy malam ini? Saya paling merasa happy malam ini. Keren banget. Wow, yang hadir banyak banget ya, luar biasa tuh. Aku, kata Teneni ya, Sunda banget pakai H ya, aku. Tuh kalau habis makan petek keren banget tuh. Aku, gitu ya. Keren. Wih, Mas Bayu ngajak anak. Siapa lagi tadi ya? Mas Yan ngajak anak. Ayo teman-teman, ajakin keluarga kita. Siap. Mau nyari cacing. Mau nyari cacing. Walah, ya nanti disetelin ya mau nyari cacing. Keren. Kalau perlu bikin IHC versi anak-anak nanti. Keren banget. Wah, lucu Iya, pasti tuh. Lucu banget tuh ya. Dari kecil anak kita udah dididik happy ya. Mantap. Teman-teman ada yang mau berbagi terkait bahan sharing Mas saya, mungkin ada yang nyambung-nyambung punya pengalaman, silakan sebelum kita tutup. Ada yang mau berbagi, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Givers. Bahagia itu cenderung lebih memberi. Ada Kak Heli, pasti Kak Heli mau bagi. Halo. Ayo Kak Heli. Hai Yota. Luar biasa ya Givers kita malam ini, dua-duanya luar biasa. Setuju banget. Iya. Kalau saya saya mau sharing dikit. Silakan. Kalau saya tadi ada lagu kan bangun tidurku terus happy gitu ya. Kalau saya bangun tidur pasti di sebelah saya ada Happy karena suami saya namanya Happy. Weh, keren. Luar biasa. Jadi saya setuju banget kebahagiaan itu sederhana ya teman-teman di sini. Ya. Kita dalam kondisi bangun tidur dalam kondisi sehat aja sudah bahagia kan. Bener banget. Apalagi kondisi pandemik seperti ini, banyak orang sakit. Jadi kita bersyukur banget ya kalau kita diberi kesehatan. Amin. Jadi kuncinya kalau saya bahagia tuh bersyukur dulu deh. Entah apa kejadian akan dilalui, bersyukur dulu aja. Setuju banget. Pasti kan kita udah sehat udah bersyukur. Terus kalau kita pengen makan bakso, ada tukang bakso lewat, itu bahagia juga. Kita makan telur ceplok, di kulkas kita ada telur, kita tinggal ceplok. Karena kebahagiaan itu sederhana. Kalau kita makan telur ceplok, tapi kita nggak punya telur, kayaknya gimana ya? Padahal itu sederhana banget ya, telur itu ya. Itu aja sih sedikit aja. Bener banget, keren banget. Luar biasa. Jadi saya nggak mau kalah. Kalau Kak Heli setiap hari selalu happy ya. Kalau saya setiap hari selalu ada anugerah. Karena istri saya namanya Grace.
Oh, luar biasa. Ya. Sama kita ya, satu geng ya, Kak. Ya. Keren. Ada lagi yang mau sharing? Ayo, silakan. Siapa? Halo, aku mau sharing dong, Kak Ruben. Kak Diva, silakan mainkan, Kak. Hey. Mainkan, Kak. Iya. Kalau ya sebelumnya kebahagiaan di hari ini menambah kebahagiaan pastinya ya Mas Esa. Karena kita dari awal bangun itu kita sudah happy tadi ya, dengan kita bernafas, jadi kita sudah happy ya. Oke, jadi kalau aku mau sharingnya dari sisi pekerjaan gitu. Jadi jujur Kak Ruben, ini agak cerita sedikit dari awal gitu ya, semenjak masuk IHC ini gitu ya, walaupun asli belum bikin kayak program tertentu gitu ya terkait happiness ini di company gitu, tapi benar-benar aku menerapkan happiness ini dalam pekerjaanku sehari-hari gitu, khususnya sebagai fasilitator gitu ya di kantor gitu. Simpelnya adalah setiap hari gimana caranya sekarang kalau nyiapin training, kalau mau bawain training gitu ya, nggak cuma mikirin mau kontennya apa, tapi gimana caranya supaya peserta training aku itu bisa happy dulu. Setuju banget. Gitu. Nah, jadi karena halo. Setuju kalau banget. Misalnya ibarat kita iya. Kalau misalnya kita jatuh cinta sama orang gitu ya, itu kan pasti memori kita dengan orang tersebut gitu pasti long last gitu ya. Nah, siapa di sini mungkin yang punya mantan terindah gitu ya, mungkin masih ingat tuh segelintir kenangannya dulu bersama mantan terindahnya gitu ya. Nah, jadi aku mau menerapkan itu juga di training. Jadi gimana supaya mereka selalu ingat gitu ya. Itu adalah membentuk para peserta aku di kantor gitu. Jadi yang aku lakukan adalah aku selalu gimana caranya dari pagi-pagi itu kita kasih kuis-kuis yang menarik, terus kita kasih video-video yang menarik gitu. Terus kita nggak banyak ngomong, kita juga melibatkan peserta. Kadang-kadang kita adalah dari hal tersebut banyak sekali peserta itu yang sekarang komentarnya justru lebih positif. Padahal kita ketemunya secara online gitu ya, webinar, mungkin mereka ngelihat kita juga virtual gitu. Tapi ternyata banyak banget komentar peserta sekarang itu yang lebih positif gitu ya. Bahkan mereka mengatakan jujur saya anak-anak saya sedang isoman gitu ya karena mereka positif COVID, dan katanya Ibu seru banget sih webinarnya, itu kita jadi happy juga dengarnya gitu. Nah itu Kak Ruben, jadi kayak luar biasa. Seneng banget dengar ternyata keluarga lain yang ikut mendengarkan webinarnya gitu jadi happy juga gitu. Padahal topiknya tuh kayak thinking skills gitu ya, sebenarnya kemampuan berpikir itu membosankan sebetulnya kalau kita nggak balut itu dengan happiness gitu. Terus ya banyak sekali juga yang mengatakan bahwa ya trainingnya seru banget gitu. Padahal kan tantangan sebetulnya membawakan secara virtual gitu, lebih terbatas interaksinya. Tapi semenjak IHC ini aku sadar banget bahwa mesti happy dulu nih peserta. Mesti happy dulu, udah tuh pasti materi-materi bisa diterima dengan baik asal mereka udah senang. Keren. Oke, jadi itu aku merasa bisa jadi berkat juga buat orang lain dengan memberikan happiness kepada mereka. Jadi ya itu sih. Jadi paid off-nya itu dengan komentar-komentar peserta itu gitu, Kak Ruben. Keren. Wow. Kasih reaksinya teman-teman, luar biasa sharingnya Kak Diva, sangat membantu ya. Teman-teman nanti bisa langsung dipraktekin di tim masing-masing ya. Hari-hari ini banyak sekali di antara kita juga yang sering banget meeting ya. Bayangin di Amerika tuh sehari 25 juta meeting loh. Ya, jadi ini masukan dari Kak Diva ini bisa kita terapin gimana kita ciptain happy meeting. Meeting-meeting yang mungkin diawali dulu mungkin dengan nyanyi bersama ya, ada kuis, teka-teki ya. Atau mungkin background Zoom-nya kita bikin ada tema apa gitu ya. Jadi banyak cara sederhana yang Kak Diva bagikan tadi bisa teman-teman tulari ke tim kita ya. Buat teman-teman yang lagi di isoman juga di rumah.
Mereka perlu semangat ya. Jangan lupa teman-teman kasih support, bagiin happiness buat saudara, teman kita yang mungkin hari ini mereka sedang diizinkan mau nggak mau mereka harus isoman ya. Kasih semangat mereka karena hati yang gembira adalah obat. Thank you banget Kak Diva, malam ini luar biasa teman-teman. Ada lagi satu orang masih bisa? Ada yang mau? Kita masih punya 4 menit. Kalau nggak ada, saya persilakan Mas saya kasih closing statement, silakan. Closing statement Mas. Closing lagi nih. Kan belum selesai, harusnya 3 jam. Yes, dengan ngerjain ya, silakan Mas, mainkan Mas. Ya, jadi closing statement-nya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya itu dia. Enggak ya. Jadi gini, teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau tadi kan ya lagi-lagi lah teman-teman di Indonesian Happiness Club itu kan pasti udah tahu apa itu bahagia. Sekarang tinggal Bapak Ibu berperan. Ya, tinggal Bapak Ibu berperan, bukan baperan ya, berperan sebagai agen happiness di sekeliling kita. Mungkin itu closing statement-nya. Kalau ingat operasi, ingat sesar, itu ingat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, sehat selalu buat Mas saya, buat keluarga di sana ya. Thank you udah jadi berkat buat kita malam ini. Teman-teman, sehat-sehat. Seperti biasa di akhir acara, tolong kalau yang bisa diaktifin ya, kita mau foto bareng sebentar aja ya. Silakan diaktifin dulu videonya, sebentar aja. Kalau yang ada masalah koneksi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kira-kira koneksinya bagus, aktifin sebentar aja ya. Oke, thank you teman-teman ya. Saya akan ambil fotonya. Oke, yang lain tunggu dulu ya, sebentar ya. Oke, silakan kalau mau pilih video filter biar lebih heboh. Kanofri biasanya nih teman saya yang suka bikin video filter agak heboh. Saya cari dulu yang Taman Lawang ya. Biasa saya sama Mas Rio Taman Lawang ya. Oke, siap ya? Belum. Oh, belum. Yo, saya kasih kesempatan. Thank you Balikan banget kita, buat Ben. teman-teman semua ya. Mas Tri. Mas Tri gimana? Udah sehat belum? Sehat ya? Mantap. Mantap. Luar biasa, semangat. Wih, ada Mang Ule. Keren. Luar biasa Mang Ule nih. Mbak Yota, Kumisan. Mas Yan nih, sahabat lama nih. Mas Rahman. Kak Nofri, keren semua. Teh Neni semua ya, siap ya? Hitungan ketiga teman-teman. Gaya gilanya keluarin. 1, 2, 3. Luar biasa. Kita cek dulu. Kita akan kirim ya ke grup kita. Oke. Baik teman-teman, sampai sini dulu pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan lupa ya bagikan kebahagiaan malam ini ke teman-teman kita semua. Sukses, sampai ketemu tanggal 30 Juni. Ya. Jangan lupa 30 Juni Happy Story. Dadah. Terima kasih. Dadah semuanya. Makasih teman-teman. Makasih semua. Makasih. Aku malah gue ditutup aja. Makasih Pak Ruben. Terima kasih semua. Makasih Kak. Yang piket terakhir. Ngapus papan tulis. Siapa ngapus papan tulis? Zaman kapan itu?